Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tessa Amanda Putri, NIM 19016200, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi yang ketiga mengenai yang pertama, konsep dasar administrasi kurikulum. Yang kedua, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang ketiga, keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Baik, yang pertama, konsep dasar administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien guna untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, pada tingkat sekolah manapun, tugas utama seorang kepala sekolah adalah menjamin adanya program pengajaran yang baik terhadap siswa-siswanya. Karena pada dasarnya, pengelolaan atau manajemen pendidikan terfokus segala usahanya terletak kepada praktek belajar mengajar atau PBM. Hal ini nampak lebih jelas bahwa pada hakikatnya segala upaya dan kegiatan yang ada di dalam sekolah atau lembaga pendidikan senantiasa terarah pada suksesnya praktek belajar mengajar atau PBM. Yang kedua, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan meliputi yang pertama, perencanaan kurikulum, yang kedua, pelaksanaan kurikulum, yang ketiga, pengawasan atau pengembangan kurikulum, dan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan kurikulum. Baik, kita bahas satu persatu. Perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terjadi masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum tersebut, siapa yang akan merencanakan kurikulum tersebut. Nah, di sisi lain ada yang berpendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah segala sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh para ahli atau dalam bidang perencanaan kurikulum tersebut. Selanjutnya, yang kedua, pelaksanaan kurikulum. Kurikulum disusun dengan baik dan sesempurna mungkin. Tidaklah ada artinya bila kurikulum tidak diimplementasikan dengan baik di sekolah. Nah, disinilah peran guru sangat menentukan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama, pelaksanaan penyusunan program pengajaran, yang kedua, pelaksanaan persiapan pengajaran, yang ketiga, pelaksanaan proses belajar mengajar, dan yang terakhir, evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengawasan atau pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, terdapat dua proses utama. Yang pertama, pengembangan pedoman kurikulum. Yang kedua, pengembangan pedoman instruksional. Baik, kita bahas yang pertama, pedoman kurikulum. Pedoman kurikulum meliputi latar belakang yang berisi rumusan falsafah dan tujuan lembaga pendidikan, populasi yang menjadi sasaran, rasional bidang studi atau mata kuliah, dan struktur organisasi bahan pelajaran. Yang kedua, pedoman instruksional. Pedoman instruksional
diperoleh atas usaha seorang pengajar dalam menguraikan isi pedoman kurikulum secara efektif sehingga lebih mudah mempersiapkannya sebagai pelajaran di dalam kelas. Nah, dengan demikian, segala sesuatu yang dikerjakan haruslah bersumber pada pedoman kurikulum. Nah, yang keempat, ada evaluasi pelaksanaan kurikulum. Di dalam evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, melakukan evaluasi hasil belajar. Yang kedua, melakukan evaluasi program pengajaran. Baik, kita bahas yang pertama, melakukan evaluasi melalui evaluasi hasil belajar. Tujuan dan fungsi evaluasi belajar meliputi yang pertama, memberikan umpan balik pada guru dan siswa dengan tujuan memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan kepada siswa. Yang kedua, memberikan informasi kepada siswa tentang tingkat keberhasilannya dalam belajar dengan tujuan untuk memperbaiki, mendalami, atau memperluas pelajarannya. Dan yang terakhir, menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk pemberian laporan pada siswa, penentuan kenaikan kelas, dan kelulusan siswa. Yang kedua, melalui evaluasi program pengajaran. Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau faktor yang menghambat keberhasilan program tersebut. Nah, yang terakhir ada keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Guru merupakan unsur terpenting dalam administrasi kurikulum. Tanpa adanya peranan guru, kurikulum yang sudah dirumuskan pun tidak akan berarti apa-apa. Nah, keterlibatan guru dalam pelaksanaan kurikulum ini dimulai dalam perencanaan kurikulum di sekolah, seperti memberikan masukan-masukan dan penyusunan kalender pendidikan di sekolah, pembagian tugas mengajar guru, dan penyusunan jadwal pelajaran. Dalam pelaksanaan kurikulum, guru berperan dalam perancangan program pengajaran semester, melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah maupun di kelas, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum atau evaluasi hasil belajar. Di sisi lain, peran guru atau tugas guru sangatlah kompleks. Guru dituntut untuk berpartisipasi dalam administrasi sekolah. Guru harus memperhatikan kepentingan-kepentingan yang ada di sekolah, baik itu bersifat kurikuler maupun masalah-masalah yang ada di luar kurikulum tersebut. Nah, dengan demikian, peran guru dalam administrasi kurikulum adalah menyusun kurikulum sebagai pedoman proses kegiatan belajar mengajar yang ada di dalam sebuah instansi guna untuk memperlancar dan mensukseskan kegiatan yang bermanfaat yang ada di dalam instansi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ketiga ini adalah mengenai administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang telah direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar yang efektif dan efisien guna untuk membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan atau pengembangan kurikulum, dan evaluasi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai materi konsep dasar administrasi kurikulum.
proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan dan keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas salah dan khilaf. Saya Ikiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.